Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, kali ini aku bakal nge-review buku karya Dr. Tubagus Wahyudi atau kerap disapa Om Bagus, yaitu bukunya The Secret of Public Speaking Mastery. Dan kali ini aku bakal ngebahas salah satu subbab yang ada di dalam buku ini, yaitu sukses berbicara dengan memahami manusia. Seorang public speaker harus memahami siapa itu manusia. Pada poin ini, Bapak Tubagus Wahyudi ingin menyampaikan bahwa tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan manusia kalau kita sendiri tidak memahami siapa itu manusia dan apa-apa saja yang merupakan sifat dasar manusia. Dalam konteks komunikasi, Bapak Tubagus Wahyudi sudah merangkum beberapa poin yang harus kita kuasai sebagai seorang public speaker yang profesional. Nah, untuk menjadi seorang public speaker yang profesional, kita harus memahami tentang manusia. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu manusia itu makhluk yang latah. Makna latah itu kondisi di mana manusia suka meniru secara cepat dan langsung, baik pada suatu hal ataupun tokoh. Nah, oleh karena itu, dalam konteks berbicara, kita harus memahami apa-apa saja yang dibutuhkan oleh kelatahan-kelatahan itu. Kita pasti pernah melihat seseorang yang mengagumi kita, dan kita pun akan mulai bertanya-tanya, kenapa dia menyukai kita atau menyukai barang-barang yang kita sukai juga. Nah, disinilah terlihat ada kelatahan-kelatahan yang bersifat positif dan juga kelatahan itu juga bisa bersifat negatif. Misalkan saja, seseorang mengidolakan orang lain yang memiliki profesi buruk, mungkin di masyarakat, entah kenapa dia menyukainya. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh orang yang diidolakan itu akan dilakukan juga di dalam hidupnya. Ia akan menirukan orang yang diidolakannya itu. Sedangkan yang ditiru itu adalah kelatahan negatif, maka ia akan melakukan kelatahan yang sifatnya negatif. Karena manusia itu latah, maka kelatahan inilah yang kita manfaatkan ketika kita berbicara di depan umum. Ini merupakan kebutuhan orang. Jadi, apabila kita berhadapan dengan orang lain dan saat kita berbicara, kita harus memahami kelatahan-kelatahan apa saja yang dimiliki audiens. Lalu, kita mulai mempersiapkannya. Dimulai dari wawasan, pengetahuan, pengalaman, atau mekanisme cara penyampaian yang mampu membayar kebutuhan kelatahan dari audiens itu. Tetapi, kelatahan yang dimaksud oleh Bapak Dr. Tubagus Wahyudi ini bukan latah ya seperti yang kita ketahui pada umumnya. Misalnya, seseorang disenggol lalu ia berucap kata yang berulang-ulang. Oke, kita masuk ke poin kedua. Di sini ada manusia tidak suka kepada sesuatu yang tidak bergenerasi. Pada poin ini, Om Bagus ingin menjelaskan bahwa manusia itu tidak suka sesuatu yang bergenerasi. Maka, sebaiknya public speaker yang baik mulai mengatasi cara dia berbicara dengan cara melakukan sesuatu secara bergenerasi. Apa yang dimaksud bergenerasi? Secara bergenerasi adalah upaya komunikasi dengan melakukan konteks perjalanan perubahan secara halus. Semisal, kita bertemu dengan seseorang, kita harus mengawali dengan senyum, salam, dan juga dengan suara yang tidak terlalu mendominasi. Begitupun gerakan kita, arah jantung kita, posisi-posisi cara kita duduk atau memainkan mimik ekspresi, sehingga kita jangan langsung terkesan sok kenal atau sok dekat. Karena sifat sok kenal sok dekat ini sangat tidak disukai oleh manusia. Sifat-sifat dasar ini yang harus kita pahami. Di poin ketiga ini, yaitu manusia tidak suka disindir.
Oleh karena itu, dalam proses kita berbicara, usahakan kita tidak pernah atau berupaya untuk menyindir seseorang, karena itu akan melukai kondisi hubungan kita dengan seseorang yang kita ajak bicara, apalagi orang itu baru kita kenal. Selanjutnya, manusia tidak suka dikritik. Sama halnya dengan si sindir, maka usahakan kita tidak melakukan hal itu. Apalagi kita berani mengkritiknya di depan umum. Pasti dia akan sangat membenci kita. Maka jangan sekali-kali memberikan kritik di depan umum. Oke, selanjutnya yaitu manusia adalah makhluk yang senang kalau bahagia. Walaupun kebahagiaannya terjadi dengan alasan-alasan yang berbeda. Ada manusia yang bahagia ketika dia mendengar informasi baru, ada manusia yang bahagia ketika semua kebutuhannya terpenuhi, ada manusia yang bahagia ketika dipuji, ada manusia yang bahagia ketika namanya disebut berkali-kali, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, usahakanlah setiap kita berbicara, kita harus memposisikan orang lain yang bahagia. Bukan kita memaksa diri kita untuk bahagia di saat berbicara kepada orang lain. Tapi, kalau kita sudah bahagia di setiap kita membahagiakan orang lain, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Selanjutnya, manusia itu suka ketegangan. Oleh karena itu, di setiap proses berbicara pada konsep-konsep tertentu, kita harus mengambil dan memikirkan poin-poin ini. Karena ada orang suka ketika tegangnya itu diperdengarkan akan kesalahan-kesalahannya. Ketegangan ini harus kita hibur dengan memberikan solusi-solusi yang mengingatkan ia atas kondisinya, mengingatkan ia akan kesalahannya, tetapi tidak dalam bahasa kritik. Om Bagus menyampaikan bahwasannya kita harus mengatur dan mempelajari bagaimana kita bisa menyampaikan pilihan kata dan ekspresi wajah ketika menyampaikan masukan-masukan berbau ketegangan-ketegangan tersebut. Belum lagi hal ini banyak dipergunakan di dunia dakwah atau motivasi, di mana pada poin-poin tertentu pendakwah atau motivator harus mampu membuat kesan tegang kepada audiensnya. Setelah itu baru ia mulai meregangkan kembali dengan solusi-solusi yang ia paparkan. Selanjutnya, manusia itu senang kepada hal yang baru. Oleh karena itu, di setiap kita berbicara, hendaknya kita mempersiapkan informasi-informasi baru, informasi-informasi yang fresh, atau yang kita kembangkan sendiri. Sesuatu yang pernah kita pikirkan, sesuatu yang pernah kita teliti, lalu kita sampaikan. Nah, di poin ini Om Bagus yakin ini akan lebih banyak mempengaruhi kondisi cepatnya lawan bicara kita bahagia atau senang berbicara dengan kita. Di poin selanjutnya, manusia senang kalau ia sukses, lulus, menang, berhasil, dan juga selamat. Maka, sebagai seorang public speaker, kita harus mampu menunjukkan kesuksesan seseorang, walaupun pada dasarnya ia sudah memahami kesuksesannya. Tetapi, carilah cara lain untuk menyampaikan sukses itu agar kita mampu menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya bahagia ketika bertemu atau berkenalan dengan seorang dokter. Karena saya anggap dokter itu adalah orang yang mampu belajar dengan istiqomah, belajar dengan baik. Oleh karena itu, dia bisa menjadi seorang dokter. Karena untuk menjadi seorang dokter, kita harus tekun belajar, kita harus rajin menghafal, kita harus memahami organ tubuh, dan sebagainya. Maka pada saat itu dokter akan merasa senang ketika kita memposisikan dirinya sebagai seorang yang sukses, begitupun dengan profesi-profesi lain." Poin selanjutnya, manusia itu senang kalau ia merasa dibutuhkan. Oleh karena itu, usahakan kita berbicara, tempatkanlah lawan bicara kita sebagai orang yang betul-betul bermanfaat
atau dibutuhkan sebagaimana profesi mereka atau keberadaan mereka ataupun posisi mereka. Oke teman-teman, poin ini adalah poin yang terakhir yang akan saya bahas kali ini, yaitu manusia senang kalau dimasukkan ke dalam posisi senior. Disinilah letak bagaimana seorang public speaker mampu dengan cepat memahami kondisi, posisi dari lawan bicara kita. Maka, lihatlah posisi ia, lihatlah power ia, lalu tempatkan ia sebagaimana seorang yang memiliki junior, adik asuh, atau kader-kader. Dan posisikan ia pada tempat di mana ia adalah orang yang konsisten menjalankan sebuah profesi. Baik teman-teman, itu tadi sebagian kecil dari isi buku The Secret of Public Speaking. Semoga nanti aku bisa berbagi lagi ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.